Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Kusum, nomor induk mahasiswa 2003096011, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sastra non-imajinatif. Yang pertama, menjelaskan dan memberi contoh biografi, dan yang kedua, menjelaskan dan memberi contoh autobiografi. Sastra non-imajinatif merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya khayalannya dan ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Dalam prakteknya, jenis sastra non-imajinatif ini terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, dan surat-surat. Sastra non-imajinatif mempunyai ciri-ciri: A. Isinya menekankan unsur faktual atau faktanya. B. Menggunakan bahasa yang cenderung denotatif. C. Memenuhi unsur-unsur estetika seni. Bentuk karya sastra yang termasuk sastra non-imajinatif yakni yang A. Esai, yaitu karangan pendek tentang suatu fakta dan dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. B. Kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai suatu karya seni atau karya sastra. Yang C. Biografi adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. D. Autobiografi, biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri. E. Sejarah, cerita tentang zaman lampau suatu masyarakat berdasarkan sumber tertulis maupun tidak tertulis. F. Memoir adalah autobiografi tentang sebagian pengalaman hidup saja. G. Catatan harian adalah catatan seseorang tentang dirinya atau lingkungannya yang ditulis secara teratur. Yang pertama yaitu biografi. Kata biografi berasal dari kata Yunani bios yang berarti hidup dan grafia yang berarti tulisan. Pengertian biografi bisa diartikan sebagai tulisan tentang kehidupan. Biografi adalah kisah tertulis tentang rangkaian peristiwa yang membentuk kehidupan seseorang. Biografi adalah deskripsi nyata kehidupan seseorang, termasuk detail faktual serta cerita dari kehidupan orang tersebut. Biografi biasanya mencakup informasi tentang kepribadian dan motivasi subjek dan jenis detail lainnya dalam gambaran umum atau profil kehidupan seseorang. Sebagian besar biografi mengisahkan tentang orang-orang yang terkenal seperti pahlawan, aktor, penyanyi, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Biografi biasanya berbentuk narasi, berjalan secara kronologis melalui tahap kehidupan seseorang. Seperti karya sastra lainnya, biografi mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, dapat ditulis dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, menceritakan tokoh yang menjadi panutan atau memiliki andil pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Yang ketiga, ditulis mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita seperti alur mundur, alur maju, gaya penulisan, sudut pandang, penggunaan bahasa, dana, fokus cerita. Yang keempat, melibatkan beberapa unsur bahasa seperti kata rujukan, kata hubung, waktu, kata kerja, tempat, dan aktivitas. Yang kelima, disusun sesuai dengan struktur tertentu berupa kejadian, orientasi atau reorientasi. Yang keenam, dapat dikembangkan secara naratif dan deskriptif. Yang ketujuh, karakter tokoh dapat dituliskan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, pola pengembangan teks biografi biasanya bersifat kronologis. Isi biografi meliputi: yang pertama, detail dasar tentang tokoh. Kedua, tempat tanggal lahir dan kematian jika sudah meninggal. Yang ketiga, informasi keluarga. 4. Prestasi seumur hidup. 5. Peristiwa besar dalam hidup. Yang terakhir, peran atau dampak pada masyarakat. Beberapa struktur teks biografi meliputi: yang pertama, setting. Struktur ini pada umumnya berisikan gambaran awal mengenai tokoh secara general. Pada setting, biasanya penulis akan menceritakan latar belakang dari tokoh sehingga diangkat menjadi suatu cerita untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Struktur ini memuat rangkaian sejumlah peristiwa yang ditulis runtut secara kronologis berdasarkan waktu dan tempat.
Pada bagian ini biasanya ditulis berbagai peristiwa menarik yang mampu mengikat para pembaca lebih dalam lagi. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini menyajikan simpulan khusus mengenai sejumlah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan tokoh. Reorientasi secara umum merupakan pandangan penulis terhadap tokoh yang ditulis sejak awal. Biasanya di sini penulis akan memberikan beberapa hikmah atau pesan dari peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Kebahasaan teks biografi. Yang pertama, partisipan manusia, yakni tokoh yang diceritakan atau orang yang berkaitan dengan tokoh. Yang kedua, pronomina atau kata ganti, misalnya dia, beliau, mereka, dan lain-lain. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung, misalnya saat, kemudian, karena, dan lain-lain. Yang keempat, kata keterangan, yakni digunakan untuk menyatakan kejadian, waktu, atau tempat. Yang kelima, yakni kata kerja material, digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan partisipan. Contoh biografi B.J. Habibie. Orientasi. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. of Honor Causa Ingenieur Dr. of Standing Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Bagian peristiwa penting. Beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di Resenitz-Westfalensk Technik Hochschule. Kuliahnya dibiayai ibunya, Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana Ibu Habibie yang menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selama beliau kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar Diploma Ingenieur atau Diploma Teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Yang reorientasi. Setelah beliau menikah dengan teman SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, salah satunya yakni membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama. Yang kedua yakni autobiografi. Autobiografi atau kerap disebut juga sebagai autobiografi berasal dari 3 kata berbahasa Yunani yaitu autos, bios, dan grapein. Autos memiliki arti sendiri, bios memiliki arti hidup, sedangkan grapein memiliki arti menulis. Jadi, autobiografi adalah tulisan yang dikarang seseorang berisi tentang riwayat, pengalaman, atau perjalanan hidupnya sendiri dari sewaktu kecil hingga saat ini. Autobiografi berisi perjalanan hidup seseorang yang pernah melalui berbagai macam keadaan, dari masa-masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan, pernah dilewati hingga sampai di masa yang sekarang. Autobiografi pada umumnya ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu aku atau saya. Hal ini berbeda dengan biografi yang kerap menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pemilihan sudut pandang orang pertama ini terjadi karena penulis dari autobiografi memang merupakan pelaku dalam cerita tersebut. Ciri-ciri dari sebuah autobiografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi autobiografi menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang,
berdasarkan pengalaman atau ingatan dan ditulis sendiri oleh orang tersebut. Yang kedua, penulis menuangkan informasi tentang kehidupannya dari masa sulit yang pernah dilewati hingga mencapai keberhasilan secara detail, secara kondisi dan perasaannya secara detail. Yang ketiga, biasanya autobiografi hanya menampilkan hal-hal yang positif saja dari pengalaman seseorang. Bahkan, autobiografi sering dibuat untuk pencitraan seorang tokoh publik. Yang keempat, umumnya autobiografi ditulis agar perjalanan hidup penulis lebih dikenal dan diketahui oleh pembacanya. Kemudian diharapkan pembaca dapat memetik hikmah dan pelajaran berharga dari pengalaman yang tertulis dalam autobiografi tersebut. Sebuah autobiografi ditulis untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah agar orang lain lebih tahu dan mengenal penulis secara lebih mendalam, memberikan pelajaran, gambaran serta kisah-kisah inspiratif mengenai perjalanan sukses seseorang, baik dalam bidang karir, bisnis, politik, dan lain sebagainya, sebagai bahan untuk pencitraan bagi seseorang. Jenis-jenis autobiografi berdasarkan tokohnya atau siapa yang diceritakan dalam kisah tersebut. Yang pertama, autobiografi fiksi. Autobiografi fiksi bertujuan mendefinisikan novel tentang kisah seseorang tokoh fiktif atau seorang tokoh yang sebenarnya tidak ada dalam dunia nyata. Autobiografi dibuat dan ditulis seolah-olah tokoh fiktif dalam novel tersebut menulis tentang riwayat hidup sendiri. Kedua, autobiografi palsu. Autobiografi palsu menggambarkan tentang seorang penulis yang dianggap memiliki kehidupan yang menderita. 3. Autobiografi seseorang yang tidak terkenal. Autobiografi ini adalah autobiografi hasil tulisan yang diklaim asli milik orang yang tidak terkenal. Mereka menulis sendiri autobiografi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang keempat, autobiografi sebagai kritik totalitarianisme. Autobiografi ini dibuat oleh salah satu koran dan penentang rezim totaliter yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan kritik yang sangat mencolok dari sebuah rezim. Autobiografi ini berisi tentang penindasan yang telah mereka lalui yang disampaikan dengan bentuk tulisan. Yang kelima, autobiografi sensasional. Autobiografi sensasional berisi tentang atlet profesional modern, media selebriti, serta pada tingkat lebih rendah yaitu tentang politisi. Autobiografi ini biasanya merupakan memoir yang dibuat dengan bantuan penulis lain atau ghostwriter yang diterbitkan secara rutin. Berikut ini merupakan struktur umum yang digunakan oleh para penulis. Yang pertama, latar belakang keluarga. Yang kedua, latar belakang pendidikan. 3. Latar belakang prestasi. 4. Latar belakang pekerjaan. 5. Latar belakang karya. Kaidah kebahasaan autobiografi. Yang pertama, kata hubung atau penghubung yang berfungsi sebagai penyambung suatu kata dengan kata yang lain. Yang kedua, kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, rujukan kata berfungsi untuk merujuk pada suatu kata yang mudah diungkapkan sebelumnya. Yang keempat, keterangan waktu berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan ini bertujuan agar pembaca dapat dengan lebih mudah memahami konteks dan cerita yang penulis coba ceritakan. Contoh autobiografi. Namaku Hardian. Aku lahir di kota Solo pada tanggal 20 Januari tahun 1992. Aku merupakan anak pertama dari 10 bersaudara dari pasangan Hari dan Soimah. Sejak kecil, aku sering dipanggil dengan nama panggilan Hardi ataupun Har oleh teman-temanku. Tetapi, panggilan sayang dari keluargaku adalah Ian. Keluargaku sangat sederhana dan hidup kami pun pas-pasan. Ayahku bekerja sebagai supir truk antar provinsi, sedangkan ibuku bekerja sebagai penjual cemilan keliling di kota Solo. Semenjak kecil, kedua orang tuaku selalu berpesan agar rajin beribadah, bersikap baik, dan mentaati aturan-aturan yang ada. Uniknya, meskipun kedua orang tuaku tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka mendorong aku dan adik-adikku untuk terus belajar dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Harapannya adalah agar kami tidak terperosok ke dalam jurang yang sama dengan orang tua kami, sehingga anak-anak kami nantinya dapat menghidupi kehidupan yang lebih baik. Ketika usiaku sudah menginjak 6 tahun,
Aku mulai bersekolah di SD Negeri Mangkuyudan. Setelah lulus, aku melanjutkan pendidikanku di SMP Negeri 5 Surakarta. Selulusnya dari SMP, aku tidak bisa bersekolah lagi karena uang orang tuaku sudah habis, sehingga aku terpaksa membantu bekerja. Aku pun menjadi tukang besi bekas yang mengumpulkan besi-besi bekas di sekitar kota Solo. Namun, aku tidak pernah lupa pesan orang tuaku untuk selalu belajar dan menggapai pendidikan. Aku memaknai bahwa pendidikan tidak selalu harus dalam bentuk formal sekolah, tetapi bisa didapatkan dari mana saja. Oleh karena itu, aku bertekad mempelajari bisnis besi tua dan pengolahan besi dari tempat kerjaku. Untungnya, bosku saat itu, Pak Jiman, sangatlah ramah dan mau berbagi. Seiring dengan berjalannya waktu, aku pun menabung dari penghasilanku kerja dengan Pak Jiman untuk membuka usaha besi tuaku sendiri dan membantu mensejahterakan keluargaku. Akhirnya, pada tahun 2019, aku berhasil membuka usaha besi tuaku sendiri, yaitu CV Hardi Utama. Sekarang, aku pun sudah memiliki banyak karyawan dan mampu membantu adik-adikku bersekolah. Bahkan, kedua adikku yang paling tua sekarang sudah masuk ke salah satu universitas favorit di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.